Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama gua Andrean di Andrean Official YouTube channel. Kita di pembahasan curhatin dong. Curhat dong. Buat para ken susah dan para ken susei. Buat para pemagang yang berada di Jepang, inilah channel yang mengedukasi tentang bagaimana jeripayahnya kerja di negeri orang, di negeri Sakura, gimana pahit manisnya yang dirasakan oleh para teman-teman kita, para senior kita yang udah bertahun-tahun ngerasain ya di Jepang, gimana sulitnya atau gimana senangnya, gimana susahnya, gimana ya semua diceritakan oleh para senior di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu Muhammad Rifki Ramadan, teman kita. Beliau dari Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Tepat Jawa Tengah. Di sini kerja job apa, Mas? Saya di sini kerja job pertanian. Job pertanian ya. Job pertanian ya. Banyak ya teman-teman yang maksudnya di pertanian, di konstruksi juga banyak, di pabrik juga ya. Ya beda-beda cerita sih. Gimana rasanya, susahnya, gimana senangnya. Dimanapun tempat itu berbeda-beda ya. Gimana yang dirasain selama kurang lebih 3 tahun, berapa 3 tahun 3 bulan ya? 3 bulan. Tolong sih ceritain ke teman-teman biar teman-teman tuh tahu gimana, nggak cuma senengnya doang, ngeliatin story-story senior-senior yang udah duluan kesini kan, banyak senang-senang main-main ya kan, banyak duit, belanja ini belanja itu, kadang-kadang kan yang belum berangkat ke sini tuh salah nilainya gitu loh. Padahal realita kehidupan di sini yang sebenarnya itu yang kita bayangkan gimana gitu loh. Jadi kebanyakan orang yang di sini tuh kan nunjukin enaknya doang gitu loh. Padahal di sini di balik enak kan ada kesusahan yang orang-orang nggak tahu gitu. Yang nggak tahu gitu loh, nggak mungkin kan. Maksudnya orang-orang juga nunjukin susahnya. Di sini kan nggak mungkin gitu loh. Pasti kita berbagi kebahagiaan sama orang. Dan gitu orang-orang juga kan pasti lihatnya tuh pasti yang enaknya doang. Nggak mungkin yang susahnya yang apa. Bener. Jadi kita ya nampilin yang enaknya doang gitu. Ya kalau yang susahnya ya gimana? Berat. Buat pengalaman lu sendiri lah selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan kan. Pengalaman kerja lu di sini apa aja susah senangnya, maksudnya bukan dalam lingkup pekerjaan doang ya, dalam lingkup kehidupan sehari-hari juga, circle juga, gimana pertemanan di sini, gimana lingkungan sekitarnya, gimana adaptasinya dulu, gimana? Ya gini guys, menurut saya nih ya di sini nih soal kerjaan dulu ya. Kita bahas kerjaan. Kalau kerjaan ya gimana ya? Emang kalau saya terus terang belum pernah mengalami kerjaan yang kayak gini gitu. Di Indonesia dulu belum pernah. Ya. Namanya kerja pertanian, sayuran gitu, motong sayuran, nanem sayuran itu nggak pernah. Jadi di sini ya bisa dibilang baru mulai gitu, baru belajar, baru mulai. Jadi ya adaptasi itu emang susah sih sama orang. Ya? Nah, apalagi kan orang beda negara gitu, beda budaya kan, beda. Kita nggak tahu gitu apa yang dia mau, apa yang diinginkan gitu, nggak tahu kita. Jadi kita misal ngelakuin ini ya yang kita inginkan, cuman orang sini nih nggak ngerti gitu, ngerti apa yang kita itu, padahal kan tujuan itu sama, cuman beda pendapat doang. Nah itu beda cara, beda cara, lebih tepatnya beda cara. Nah, cuman ya itu pembelajaran di situ sih. Ya kalau circle ya alhamdulillah circle di sini alhamdulillah enak. Dapat temen yang enak, temen kerja, temen-temen sekelilingin alhamdulillah dapat temen yang enak. Jadi ya itu temen juga pengaruh sih dalam pekerjaan. Pengaruh ya. Kalau kita dalam circle yang enak, jadi di Jepang itu di sini tuh juga betah gitu. Betah ya. Betah. Tapi kalau kita
satu kerjaan sama temen yang nggak enak, yang circle lingkungan kita juga nggak kurang asik, cuman jadi ya kita 3 tahun juga, itu nah, 3 tahun itu rasanya kayak penjara ya. nah itu bener. Kayak neraka lah ya. Lebih tepatnya kayak penjara, bener. Kayak penjara ya. Iya, iya. Jadi buat kalian ya yang mau kesini ya gimana ya, yang masih belajar ya semangat belajarnya. Nanti kan di sini juga dapat pengalaman yang belum pernah kalian dapat di Indonesia gitu. Kalau buat senangnya itu gimana sih? Nah, kalau buat senangnya gini. Kalau buat senangnya ya. Senangnya itu bener-bener seneng banget. Kita nggak kebayang kalau kita tuh aja ke negeri Jepang. Kapan lagi kalian ke Jepang nih kalau bukan sekarang gitu kan? Kalau bukan masa muda kalian di Jepang itu kapan lagi? Gitu. Kapan lagi? Nah, mumpung ada kesempatan misal kalian mau berangkat ke Jepang, ya manfaatin itu. Manfaatin ya. Mumpung kalian ya kerja nomor 1. Liburan nanti lah nomor berapa sekian. Yang penting kerja dulu. Kalau jadi gini ya, gua potong dulu. Jadi kebanyakan orang itu kan nilai enaknya doang kan ya. Gua nantar ke Jepang bakalan main gini, bakalan kesana nih. Gua bakalan bisa nikmatin ini. Ya lu bakalan bisa nikmatin itu, cuma lu harus ngelewatin proses dulu. Proses nggak semudah itu. Nggak langsung awal lu langsung bisa nikmatin kesana kemari. Lu bakal ngerasain susahnya, pusingnya. Itu. Ngapalin pekerjaan di sini. Bahasa lagi beda kan? Beda sama sekali bahasa, 100% beda. Bahasa. Terutama pokoknya pondasinya itu bahasa ya. Bahasa lu bisa kerja ya udah aman. Ini bakal jadi surga Jepang. Bakalan jadi surga lu, serius. Lu bisa bahasa, lu bisa kerja. Dah. Uang bakalan ngikutin lu. Kalau lu bisa semua bener-bener. Itu kalau lu bisa kerja, bisa bahasa, itu uang ngikutin lu, bukan kita ngikutin uang, bukan. Nanti lu mau gimana pun uang ngikutin lu. Tapi kalau lu ya gimana? Kerja nggak bisa, bahasa bisa gimana kan? Ya ini bakalan jadi neraka lu kesini. Nah, itu pasti gitu di sini nih. Kalau malam susah tidur. Nah, itu. Intinya satu, kuat mental, kuat fisik. Nah, itu harus digaris bawah itu. Ya, kuat mental, kuat fisik. Jangan baperan lah kalau bisa lah. Kalau di sini bisa. Lah. Kalau mau diomelin sama bos di sini ya biasa aja, nggak bisa diambil hati. Soalnya kan kita juga ya nggak pernah di Indonesia dimarahin sama bahasa yang beda kan. Jadi jangan masukin hati itu. Ya biasa aja gitu. Dia mau ngomong apa ya yakin aja. Maaf itu bilang maaf gitu. Ya pokoknya itulah. Kalau buat apa namanya? Yang buat lu pemicunya itu buat bisa termotivasi banget pengen gua nih pengen kerja ke Jepang. Itu apa sih? Apa yang membuat lu sampai bisa sampai sini lo? Itu apa? Gue pun nggak nyangka sampai sini aja. Gue liat temen gue sama liat temen gue ya penghasilan ya lumayan lah. Dan ketimbang kerja di Indo kan, makanya saya pergi ke sini pengen ngebahagiain orang tua, pengen mandiri juga. Sebenarnya dulu tuh mau pengennya kuliah, cuman kan kalau dipikir-pikir anjir kalau kuliah kan ngabisin duit orang tua ya, ngabisin duit orang tua. Lu sama kayak gua. Nah itu ngabisin duit orang tua. Belum lagi kalau habis kuliah nih, kalau di negara Indonesia kan belum pasti dapat kerjaan yang pas kan. Iya. Tergantung kita juga kan. Nah kalau kita bisa langsung kerja gitu dengan yang pasti, kenapa enggak kan? Iya. Kenapa enggak diambil? Ya udah. Pergi ke sini gitu, nekat. Nah, pertama nekat ke sini. Nekat banget ke sini. Udah nekat banget. Modal nekat, modal berani udah itu aja nih. Padahal umur masih muda banget itu ya. Muda banget. Masih lulusan apa sih? Lu? Lulusan SMA gua. Lulusan SMA. Nah, gue pergi ke sini nih umur 21. Umur 21 baru pergi ke sini ya. Baru pergi ke sini. Iya. Kalau gua umur 19 dulu. 19 lah. Jadi gua lulus sekolah kan 2018. Berarti langsung langsung gua paling berapa bulan gua nganggur itu, maksudnya nggak ada aktivitas apa ya, cuma di rumah doang. Nganggur cuma 2 bulan apa ya kalau nggak salah. Berarti itu nganggur berapa bulan? Habis sekolah itu? Habis sekolah 2 bulan nganggur, habis itu maksudnya langsung belajar. Langsung masuk sekolah bahasa Jepang. Ya kalau kalian pengen kesini, minat kesini, ya seriusin gitu. Iya. Belajar yang serius. Ya
gimana ya, karena bener-bener serius lah, bener-bener serius, bener-bener berani, nekat gitu. Kalau jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang liburan apa, jangan. Yang penting tujuan kalian di sini nyari uang, nyari modal. Buat ya tujuan kalian apa? Buat usaha kah? Buat rumah kah? Buat apa kah? Ya intinya mikirnya jangan apa ya, jangan enaknya dulu lah. Maksudnya ya kalian pikirin juga di sini kan maksudnya jauh bukan ke seberang pulau doang gitu loh. Udah. Ini seberang negara jauh banget gitu loh. Negara udah beda. Jadi kalian pikirin susahnya itu gimana di sana gitu. Maksudnya jangan mikirin enaknya doang gitu. Kalian siap gitu loh. Kalian bisa nyiapin gitu loh. Sewaktu-waktu di sana ngerasain susah itu kalian udah terima resiko kalian sendiri. Itu udah ada planningnya ntar gue gimana gitu kan. Bener. Planning ke depan harus ada persiapan emang. Dan kalian kesini cuman pengen doang, pengen liburan, pengen ke Tokyo, jangan. Harus ada planning ke depannya, pengen bikin usaha kayak tadi gitu. Jadi kebanyakan orang apa ya, imajinasinya gua kerja ke Jepang, pengen ke Tokyo, jalan-jalan ke Tokyo, Shibuya ini keren banget ya. Bullshit serius. Terus yang bahasa kalian kalau buat kayak gitu jangan ditiru loh. Bullshit. Itu karena dia udah bisa kerja, bisa bahasa, karena dia mamerin doang ke kuai-kuai yang belum datang. Padahal di belakang, di balik itu semua, itu banyak sekali yang nggak dilihatinnya itu. Makanya kalian tuh nggak, kalau itu diliatin nggak bakal ada yang tertarik ke sini. Makanya dia cuma yang liburan, yang asik-asik di sini doang. Asik-asik di sini doang diliatin. Apakah kalian pernah lihat siapa yang buat story pas kerja dimarahin? Nggak ada kan? Nggak ada coy. Karena dia malu. Pasti yang dilihatin yang seneng-seneng doang. Iya, senang-senangnya doang. Liburan, jalan-jalan, main ski, main apa pokoknya. Itulah. Kalau dulu kan maksudnya tamatan SMA ya? Tamatan SMA. Dulu SMA di mana sih? Saya kebetulan SMA tuh SMK sih. SMK di mana? Otomotif. Iya. Ya SMK biasa, SMK daerah doang. Di mana itu? Jepara ada. Di Jepara. Otomotif ya. Nah, otomotif. Ya, tapi nggak ada ilmu yang didapat sih. Kalau ya wajar, SMA kan sering, ya jangan ditiru ya, sering bolos gitu kan. Nakalan remaja lah, jangan ditiru. Nakal wajar sih. Itu buat belajar doang itu. Buat cerita aja lah, jangan ditiru lah pokoknya. Makanya itu pengen punya penghasilan sendiri, cuman plus bisa ngabarin orang tua gitu. Jadi gimana gitu, kayak jadi gimana puter otak gitu ya. Kalau kan dari Jepara kan UMR kan. Kalau UMR berapa sih? Emang di Jepara tuh UMR tuh 2.100.000. 2.100.000. Itu kalau saya pikir-pikir, kalau saya kerja di sini Jepara maksudnya terus per bulan. Nah, itu cuman buat biaya saya doang gitu. Orang tua saya kan nggak bisa ngasih. Nggak cukup. Saya mikir sambil nyari info-info kan. Ada teman saya ke Jepang gitu. Nah, jadi saya nanya kan info-infonya kan. Terus itu proses di mana? Saya proses kebetulan jauh di Kalimantan. Oh, proses di Kalimantan. Nah, terbang ke Kalimantan saya. Di Kalimantan itu. Nah, Kalimantanan. Berapa bulan kira? Pertama kan saya terbang Kalimantan. Iya. Habis itu tes tuh kalau lulus ya belajar, kalau nggak lulus pulang gitu. Nah, alhamdulillah saya belajar lulus itu langsung dapat ya, langsung dapat job. Saya belajar kurang lebih setengah tahun lah, tahunan, 7 bulan 8 bulan loh. 8 bulan. Nah, habis langsung bisa berangkat ya. Nah, dapat job ya, berangkat, alhamdulillah berangkat. Nggak yang lama banget enggak. Berangkat alhamdulillah sih. Pertama kerja bisa ngasih orang tua lah ya, walaupun modalnya ya tinggi modalnya sih. Ya nggak usah disebutin. Nah, maksudnya berapa ada lah modalnya. Maksudnya. Tapi sesuai kok, beneran sesuai. Modal kalian kesini berangkat itu sesuai sama gaji di sini. Nah, kalau dulu maksudnya kan dari background keluarga gimana sih? Maksudnya berpenghasilan atau kalau biasa-biasa aja? Kalau saya ini lebih ke menengah.
pas. Oh, gitu. menengah ya. Pas. Menengah. Kalau untuk Ya. orang tua sendiri, Orang tua saya ini apa kalau pekerjaan? nah, orang tua saya ini kalau ibu ini rumah tangga. Oh, Kalau bapak ini adalah usaha kecil mebel, cuman ya oh, panglong kayu ya, panglong kayu. mebel. Oh, Jepara ya. Jepara. Ini Kau tahu, ukir ya. Nah, Iya, itu, iya. nah, Ah. itu bisa kalian ini. Eh. Kalau bapak ada usaha kecil lah, cuman ya kecil lah, lumayan lah hasilnya. Menengah lah, lebih ke menengah. Ya kaya enggak, miskin enggak, maksudnya menengah pas lah. Beli apa-apa bisa lah, maksudnya enggak yang gimana juga ya. Tapi kalau waktu kecil mau beli apa-apa Itu juga kan- berantem juga. Harus berantem juga sama emak kan. Berantem juga sama emak ya. Kalau enggak berantem emang agak susah. Kan kaum menengah nih guys. Kaum menengah ini. Enggak yang Berantem ya. Nah, Berantem itu, ya. nah, itu Lu belum tentu dibeli. lu duit mulu, Nah itu duit mulu. Gak tahu susah ya cari itu duit. Rupanya baru sadar sekarang ya, sumpah baru sadar sekarang. Sekarang ngerasain ya maksud. Susah banget, aduh bener. Anjir. Orang tuh emang bener Sumpah. sumpah. Uang gitu Bener kan. banget orang tuh. Gila, mati sambil bilang gitu kan. Kadang-kadang ya walaupun ini ya ngerasa ya di hati Ngerasa. tuh, ternyuh banget. Gue dulu segitunya banget sama orang tua. Nah kan. itu Padahal segitunya sama orang tua kok minta apa-apa pengen diturutin kan. Padahal nggak tahu gini kita susahnya Nah, itu. nyari uang Orang gitu. tua kan. suka melongo, kalau Hmm. bapak suka melongo di ruang dapur apa di mana kan. Ngelamun. Nah, ngelamun padahal itu mikirin ke depannya anak kita mau ngapain, mau beli apa, mau beli. Nah, tapi kita kan nggak ngerti, masih kecil wajar, masih Iya. bocah gitu kan. Jadi kita pengennya diturutin aja kan. Iya. Tapi yang ngerti ada apa enggak kan itu. Jadi, gimana Kalau- itu? Kalau maksudnya kan dari keluarga menengah kan. Nah, Untuk biaya berangkat ke sini kan maksudnya nggak murah juga nggak sih. murah, nah. Nggak murah juga kan. Nah. Modal Itu dari mana? itu dari mana Nah, gitu? ini gini nih. Gimana? Ini modal Ceritain. saya di sini. Jadi kan kebanyakan orang kan pusing juga gitu. pusing. Dari pengen ke sini Cuma kan. modalnya nggak Nah, ada gitu. bingung Nah, modal gitu, nggak berani spekulasi gitu loh. Minjem orang dulu atau gimana. Kalau gitu saya kan. kebetulan nih pas kesini itu kebetulan nih gadain rumah sih. Gadein Nah, terus terang ya, gadain rumah ke sini. Gadain rumah ya ada lah buat modal ke sini gitu. Selama saya belajar, selama saya mau berangkat ke sini, saya gadain rumah, orang tua gadain rumah kan. Nah, dapet lah tuh dari bank gitu kan. Nah, bisa berangkat ke sini dengan modal yang Jadi nggak kecil gitu, yang nggak ya lumayan besar lah modal di sini. Buat berangkat ke sini lumayan besar. Dari pembelajaran, pas kita jadi belajar, maksudnya itu kan menyembang kan. menyembang. Jadi selama di sini awal di sini tuh ngembaliin ke bank. Ke bank, nah itu kembaliin itu orang tua saya itu gadain rumah itu selama setahun. Tapi selama pas saya berangkat ke sini kerja itu alhamdulillah itu ya kurang lebih setengah tahun, 6 bulanan. 6 bulanan Nah, tuh udah, lunas sudah, alhamdulillah, ya? alhamdulillah udah lunas. Luar biasa, Utang ya. udah lunas, habis itu ya fokus apa yang kita pengen kan di sini, maksudnya nabung buat usaha gitu, pokoknya itulah. Tapi maksudnya kalau lu di sini hidupnya langsung foya-foya gitu kan. Nah, jangan Itu juga omong kosong sih. ngomong kosong. Omong kosong. Itu yang orang foya-foya itu biasanya udah gimana ya, udah ya bisa dibilang utangnya itu udah hampir lunas, kalau enggak udah lunas. Itu orang foya-foya itu. Kalau orang baru-baru kesini itu foya-foya itu bullshit, nggak ada itu. Pasti dia mikir utang masih banyak di rumah. Nah itu paling kalian nih lihat teman-teman kalian apa senpai kalian itu paling udah dapat setahun, mungkin jalan-jalan terus tiap hari ya karena utang udah lunas. Udah lunas. Nah Ya. dia udah wajib ngebahagiain dia sendiri gitu. Karena hasil kerja dia gitu kan, hasil dari payah kerja setiap hari, bangun pagi. Nah itu. Nah selama saya di sini 3 tahun nih. Iya, nah, iya. Ini yang menarik. yang paling Yang- males ya Iya, maksudnya wajar lah 3 tahun. Iya. Yang paling males itu bangun paginya sih. Terus Bangun kalau buat pagi saya ya? ya, Iya, buat saya. bangun pagi ya? Nah itu saya kan Bangun pagi. emang orangnya kan gimana ya, di rumah nggak dulu kan habis sekolah kan emang nganggur setahun. Terus nggak pernah bangun pagi gitu. Nggak pernah bangun bangun pagi, pagi, ya. bangun tuh siang. Heeh. Itu yang susah tuh bangun pagi di sini. Mau nggak mau kita harus bangun pagi. Ya namanya juga Ikut orang. maksudnya masih muda ya Nah gitu itu kan ya. masih pengen main kan, masih pengen bebas. Iya, gitu. iya. Belum fokusnya belum nyari ke uang buat modal belum. Belum Baru di gitu, sini maksudnya aja masih santai lah. Nah, masih masih santai. pengen di zona nyaman Zona kita nyaman, gitu bener. menikmati. Aduh. Nah itu.
Karena di enak sini banget tidur aja, uang tinggal minta. Nah, itu. Nah, kalau lu nggak pergi ke sini, lu nggak bakalan bisa mikir. Nah, kalau nggak kayak pergi gitu. sini mungkin nggak pecah otak gue nih. Nggak pecah, nggak ketemu orang-orang yang beda daerah, beda pemikiran dan bisnis ini. Nah, itu kalau nggak kesini nggak bakal pecah. Kalau kalian stuck di daerah kalian, itu yakin sumpah kalian susah buat maju. Maksudnya harus merantau kemanapun lah. Harus biar otak kalian tuh pecah, biar ya. kalian bisa mikir, oh ini beda daerah ini. Beda daerah. Nah, ini tujuan di daerah ini, di daerah gua tuh ini loh yang kan beda pasti bisnis kan? ini loh yang pasti beda kan? Yang maju ini, gua bakal ini sih buka bisnis ini di daerah gua. Mungkin di daerah lu yang cocok apa sih gitu kan? Jadi tukar pemikiran gitu loh. Lu kan dari Lampung ya? Iya, gua dari Lampung biasanya apa tuh bisnisnya apa gitu sih? Biasanya kalau buat orang tua gua sendiri sih kebanyakan ya di daerah gua kalau tanaman di perladangan ya tuh singkong kebanyakan. Singkong. Tapi kalau untuk bisnis ya biasa warung-warung kelontongan gitu, maksudnya warung-warung kelontongan gitu. Sawit-sawit itu nggak ada ya? Sawit-sawit ada sih. Lebih ke sapi ya kayaknya. Lebih ke kalau ya sapi, kambing ya, sapi, kambing, ayam, mungkin ayam. Peternakan lah, macam-macam peternakan. Nah, itu kalau di tempat saya tuh jarang gitu kalau peternakan. Nah, kalau gini kan ketemu orang beda daerah kan kita bisa belajar dia apa nerapin yang cocok apa. Nah, kan? kita juga bisa nerapin di daerah kita, di kota kita gitu. Jadi kita kan bisa belajar juga sama teman kita yang beda usaha. Kalau di Jepara rata-rata ukir, ini ya, ukir ya, udah pasti ukir kayu ya. Kayu itu rata-rata kayu. Number one itu sumpah itu 90% lah kayu. Yang lain tempat saya aja kalau Jepara nih ya, kalau ngambil pas korban itu kan ngambil sapi kan, itu beda daerah itu ngambilnya, bukan Jepara, lebih ke luar daerah. Dari luar daerah. Luar daerah, kota luar gitu, bukan kota Jeparanya. Lebih banyak ngambil dari mana sih? Lebih banyak ngambil dari kota sebelah kayak Pati gitu. Oh, Pati ya, Pati. Nah, itu lebih banyak di situ. Karena kalau tempat saya ini gimana ya, kalau buat peternakan itu emang kurang sih. Tapi ya kalau kita bisa mulai kenapa enggak gitu kan? Udah padet sih emang kota Jepara emang padet banget. Jadi kalau kita harus mulai mau mulai ya bisa mungkin. Ya itulah. Jadi kalau untuk planning ke depan ini pengen buka usaha apa sih? Kalau di Jepara ini kan yang kebanyakan lu cerita sendiri kan maksudnya dari mebel kan, mebel paing, ukir, kayu gitu kan. Ya kalau saya ke depannya ya pengennya nerusin usaha orang tua sih ya. Orang tua ukir tadi ya. Ukir bisnis mebel lah lebih tepatnya biar orang tahu. Mebelnya macam-macam mebel buat apapun bisa lah. Dari dulu maksudnya udah dikit-dikit belajar atau gimana dari orang tua? Dari dulu emang dikit-dikit belajar pas habis lulus SMA kan agak bukan nganggur lebih tepatnya senggang ya. Kerja tuh ada maunya doang gitu. Kalau nggak punya duit kerja, kalau ada duit dan nggak kerja ngapain gitu kan. Duit kerja, nggak ada duit nggak kerja gitu. Di sini doang ini mau nggak mau harus kerja. Ya kita ikut orang kan, kalau dulu kan ikut orang tua jadi semau kita gitu mau apa, mau kerja nggak ya enggak gitu. Ada duit doang nggak kerja, nggak ada duit kerja. Kalau menurut gua ya, kalau misal kita di sini ya ngumpulin uang banyak, terus kita dapat uang banyak juga pulang bawa uang banyak, tapi kita ilmu nggak punya gitu kan. Uang kita ini mau kita apain nih? Buat apa gitu? Namanya uang itu bakalan habis. Banyak apapun bakalan habis. Kalau kita nggak bisa manfaatin uang ini tuh lari kemana? Ini uang ini harus nggak jelas. Ini uang ini tuh harus gua apain gitu. Itu penting ini juga kita harus tahu gitu. Itu penting ya kan? Buat kalian. Jadi kebanyakan orang kan yang pulang dari sini nggak tahu. Kebanyakan pusing kan dari rumah uangnya habis. Tiba-tiba nganggur lagi. lagi. Kemana nganggur lagi? Ya, nanti kesini lagi. Mohon minta kesini lagi kan. Nah itu. Kita kesini harus emang bener-bener punya tujuan gitu. Ngumpulin uang buat bener-bener kita udah mikir, oh ya nanti pulang usaha ini. Jadi itu uang nggak terhambur-hambur gitu. Iya. Nggak yang kebuang sia-sia tuh nggak. Uang kalau bisa tuh pulang ke sini nyari modal, uang itu buat usaha apalah kayak yang kalian pengen, nah biar muter terus uang itu. Jadi intinya tuh ya, awal itu tujuan kalian kesini itu apa gitu loh?
Kalian itu mau ngapain dulu ke sini tuh? Itu perlu kalian itu banyak sih bawahi. orang yang nggak kepikiran gitu, ngerti nggak? Orang tuh pikiran tuh cuman kesini ya pengen itu doang, Ya udah. enaknya doang. Ya udah, gue berangkat dulu. Nah itu, Bukan ngerasain enak di Jepang aja. Karena temen gue ke Jepang enak gitu. Enak gitu. Biasa gitu aja. Nah, Nah itu biasa tuh. Nggak Jadi, mikirin tujuan kalian apa. yang perlu digarisbawahi di sini yaitu kalian harus punya tujuan gitu loh. Di sini tuh ngapain gitu. Ya lu ya namanya maksudnya pemuda kan ya. Masih muda mas. Ya maksudnya senang-senang ya wajar lah. Wajar. Senang-senang. Itu Tapi kan emang wajar. kalian harus balik lagi tujuan kalian itu ke sini apa gitu. Biar kalian nggak sia-sia di sini. Di sini emang perjuangan yang sebenarnya itu emang di sini. Tapi kehidupan yang sebenarnya itu setelah kalian pulang dari sini. Bener itu. Ya di Indonesia. Nah Itu. kalian bakal bingung sih kalau udah pulang ke, walaupun kalian bawa berapa miliar ke Indonesia, kalau kalian nggak ada tujuan, nggak ada bisnis apa gitu, ya udah itu habis ya buat ngapain ya kan, suka karaoke, suka nyanyi, suka apa ya, itu udah habis di situ. Habis ya, Nah, habis. Jadi harus punya planning ke depannya. Bener itu harus. Tapi kebanyakan orang juga yang udah punya tujuan dari rumah awal ya. Awal udah punya tujuan. Di pertengahan jalan di sini Bisa berubah gitu. kehilangan tujuannya. Nah, itu sih bener sih, Gitu itu loh. bener sih itu kan. Tapi kalau bisa menurut saya nih ya, pertama yang di otak kalian gitu, misal kalian kesini tujuan kalian itu, ya itu fokusin itu aja, fokusin satu usaha kalian itu. Nah kalau udah fokus itu, ya udah harus fokus sama itu lah kalau bisa lah, fokus sama itu, belajari bener-bener itu. Kalau bisa itu aja sih. Jadi kalau bener sih, kalau emang kalian kesini ketemu orang yang beda kota, beda daerah, pasti emang apa bimbang sih, mau kalian pasti akan pindah-pindah, bener itu ya. Itu pasti nggak mungkin enggak lah. Ya maksudnya kalau enaknya di sini kan maksudnya walaupun berat ya, kerja berat, tapi penghasilan itu ya tercukupi gitu loh, sesuai gitu loh. Lu mau beli apa aja di sini bisa kebeli gitu loh. Nah, itu bener itu aja. Bisa kebeli apa aja. Ah, iya, bener. Bisa kebeli serius. Yang kalian pengenin di Indonesia itu di sini bisa kebeli. Bisa kebeli di Bisa sini. kebeli aja. Cuma tujuan kalian lagi Nah, kembali itu lagi balik ke lagi, tujuan lagi. balik lagi. Kalian harus mikir juga. Ke tujuan kalian masing-masing Nah, lagi. Jangan terlalu enak banget gitu, jangan lah. Kalau bisa Tujuan mikir kalian kesini itu apa gitu loh. Jangan sampai sia-sia, lu udah sia-sia. habis kontrak lu bingung kan mau ngapain. lu udah bingung mau ngapain gitu Nah, loh. itu. Bawa uang sekian ke rumah Tapi karena kan itu- habis berapa tujuan nggak ada, banyaknya. kan? Tujuannya nggak ada. Ya udah habis bener. Udah habis gitu Ya, aja. karena ibarat kata kalau kalian nikmatin nasi orang tua lah, nikmatin apa, dana orang tua ya gitu, habis terbuang sia-sia Habis. gitu. Udah ya intinya buat temen-temen yang pengen ngerubah nasib ya mudah-mudahan dipermudah jalannya. Yang pengen kesini yang mudah-mudahan diperlancar jalannya gitu kan. Kalian harus berani ambil resiko, mau masih muda. Buat kalian-kalian yang pengen pergi ke sini umur masih muda, jangan pernah pesimis dengar cerita, maksudnya dengar cerita yang kita ceritain itu loh, susahnya di sini itu jangan pernah pesimis gitu loh. Jadi ini buat motivasi kalian gitu loh, supaya kalian itu tahu di sana bisa mempersiapkan terlebih dahulu gitu loh. Sewaktu-waktu gua di sana ntar ngerasain susah yang kayak kita berdua omongin, lu udah pernah dengar gitu loh. Oh, gua udah nggak kaget lagi gitu loh. Jadi nggak mikir enaknya doang. Oh ternyata di sini realitanya susah gitu loh. Ternyata. Padahal kalian mindset apa? Imajinasi kalian itu awalnya udah, gue bakal ngerasain seneng gitu loh. Gue pernah ngerasain itu loh. Maksudnya di posisi itu gue pernah ngerasain itu. Gue punya imajinasi yang seperti itu gue. Ternyata gitu. realitanya di sini itu sebaliknya, coy. Sebaliknya, serius. Itu sebaliknya susah banget di sini. Berat banget, susah banget, berat banget. Apalagi kalian dapat pekerjaan di konstruksi. Ya. Kalau kita kan pertanian nih kan, kita pertanian. Beda.
Setiap tempat pekerjaan itu beda-beda. Kalau konstruksi kita lebih nggak tahu, maksudnya ya berat sih, kita dengar banyak teman-teman kita konstruksi maksudnya cerita ke kita. Cuman kita lebih ke pertanian, emang kita alamin gitu. Kita alamin gitu loh, pengalaman kita di sini juga gitu. Kita ceritain. Maksudnya beda tempat kerja juga beda cerita gitu loh. Beda cerita, lebih berat, yang lebih berat dari kita lagi juga ada gitu loh, lebih banyak gitu loh. Nggak spek up dia nggak spek up. Jadi ini yang menurut kita berdua rasain aja, yang menurut kita berdua alami aja selama kita 3 tahun di sini gitu kan. Kalau dia udah 3 tahun 3 bulan, udah maksudnya pahit manis sudah dirasain, asam garamnya udah dirasain ya di negeri ini. Itulah ya. Di negeri Sakura ya, ikut orang. Negeri Konoha yang kalian bilang-bilang. Ini negeri Konoha asli. Ini negeri Konoha asli nih. Senggol dong. Senggol mana kalian? Gila. Konoha nih bos. Konoha nih bos. Ini ya Konoha asli. Bukan Konoha kaleng-kaleng. Yang kalian sini-sini itu Konoha kaleng-kaleng. Itu Konoha tai itu yang apa nama tuh pemerintah kalian nggak jelas itu ya. Ini Konoha asli mana? Ya itulah. Jadi yang menurut kita berdua rasain ya ini yang kita berdua ceritain gitu loh. Maksudnya kalau di tempat kerja lain kayak di konstruksi, di pabrik, di restoran, teman-teman yang kerja di sana itu juga beda cerita lagi gitu loh. Pasti ada pasti pahitnya pasti ada. Nggak mungkin dia kalau dia bilang nggak ada pahitnya itu bullshit aja, nggak ada lah. Kalau kalian kesini pasti ada pahitnya. Intinya harus disclaimer on dulu ya, disclaimer on dulu. Ini menurut kita berdua yang ngerasain sendiri di pertanian Jepang ya, gimana beratnya, gimana enaknya ya kan, yang kita ceritain di sini gitu. Nah ini kebetulan kalau di perusahaan saya nih ya, mau cerita dikit. Nah kalau di perusahaan saya ini kebetulan libur tuh random nih. Random ya. Kebetulan nih libur nih kalau gimana? Kalau hujan doang, nggak tentu. Kalau biasa kan libur kan Sabtu apa Minggu kan. Tempat saya ini enggak. Kadang seminggu ada libur, kadang enggak. Kerja nih, pulang, makan, mandi, makan, ya main HP, tidur itu doang. Ya. Orang rumah lah. Pagi udah kerja lagi. Pagi udah kerja lagi. Kan? Jadi kita nggak pernah yang namanya ngerasain liburan, maksudnya liburan jarang lah. Kalau ngerasain nyamannya. Nah itu. Nyamannya istirahat. Pengen banget sih. Jadi buat kalian yang pengen sukses ya jangan ragu lah, takut gitu loh, keluar dari zona nyaman kalian. Yang cuma tidur aja. Itu. Emang berat sih, benar berat. Ninggalin circle kalian di daerah emang berat banget. Aku aja pertama berat banget coba. Pertama mau ninggalin circle daerah tuh berat banget. Ya. Ini circle gue dari kecil gitu kan, dari kecil sampai sekarang masuk gue tinggalin kan. Mau nyari teman baru lagi kan emang susah adaptasi gitu. Jadi anjing berat banget. Tapi kalau kalian nggak berani ninggalin itu ya udah, kalian stuck di situ aja. Lu bakal maju-maju, nggak maju. Itu Ini bukan gimana, emang nggak maju-maju ya udah. Kalian kerja gajian ya buat makan, buat hidup itu doang. Kalian mau nabung nih untung-untungan lah. Untung-untungan. Kalau kalian masih stuck di itu doang. Jadi kalau udah usaha ya nggak apa-apa lah, bisa lah. Tapi kalau kalian masih kerja sama orang dan kalian masih stuck di circle kalian itu doang. Di circle kalian mindsetnya masih di situ aja. Itu doang gitu ya, temen-temen daerah kalian doang yang kerjanya mikirnya cuma kerja di situ doang gitu loh. Sampai kapanpun. Soalnya yang gue alamin ya, circle gue di rumah tuh ya. Otaknya cuma apa? Kerja, nyari duit buat foya-foya. Habis udah itu doang. Udah itu doang. Jadi muter itu doang. Jadi pikiran nabung tuh nggak ada, susah emang. Kalau kita masih stuck di situ doang, lingkungan kita itu doang susah. Ya intinya berani keluar dari zona nyaman kalian gitu loh. Berani mencoba gitu. Berani mencoba sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Jangan takut lah. Jangan takut. Kalian harus rasain itu semua. Pahitnya hidup itu gimana, kalian harus belajar
Ya lu harus ngerasain gitu loh. Kalau lu benar-benar pengen sukses gitu loh. Sukses nggak ada yang instan, bos. Mie instan juga perlu direbus. Nah itu Iya, kena, guys. bosku. Nah, itu harus dong. Mie instannya rebus, nggak bisa langsung dimakan kan. Makan keras dong. Nah. Mie instan, udah instan kan? Instan. Masih harus ada proses lagi. Nah, kalau kalian langsung makan ya keras. Ya, lambung kalian, lambung. Nah ini harus jelur. Jadi intinya ya dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya intinya kalian jangan pernah pesimis dengar cerita buruknya di sini gitu loh, pahitnya di sini, jangan pernah pesimis. Kalian sih kalau gini kan. Jadikan ini semua itu pembicaraan ini jadikan buat kalian motivasi, biar kalian itu lebih siap gitu untuk menghadapi pas kesini gitu kan. Sewaktu-waktu lu nanti berangkat sampai ke sini dan lu nggak pernah ngerasain yang kita berdua ceritain, ya itu syukur alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Syukur. Tapi ya ada sih sebagian orang maksudnya, tapi bisa dihitung pakai jari itu. Kalau yang bener-bener nggak ngerasain pahit bisa dihitung pakai jari. Yakin gua. Kebanyakan ya susah. Maksudnya dalam artian pahit itu ketemu bos yang susah gitu kan. Kebanyakan orang kan ketemu bos yang sulit di sini kan. Tapi gini, kalau kalian ketemu bos yang bagus, tapi circle kalian, lingkungan kalian, teman-teman yang gimana ya? Nah, itu juga kepikiran loh. Beneran. Kalau saya kalau saya nih ya, mending ketemu bos yang galak tapi circle akunnya itu yang bener-bener enak gitu. Jadi wah itu bisa curhat, bisa buat keseharian, nah itu bisa tukar pikiran gitu. Gua kerja hari ini gini, bos gua gini ya kan, susah gua habis dimarahin gini. Nah, sama aja sama aja sih sebenarnya sih. Kayak ya kerja kan ikut orang, kita harus ikut orang gitu kan, gimana pun ikut atasan kita kan, kita kerja ikut orang ya. Kalau kan ikut orang gitu kan, kerja sendiri bisnis kecilan ya gimana cara punya bisnis ya, kita harus dari modal dulu guys. Iya, bukan kesini doang sih, kemanapun kalian harus dari modal dulu, kerja keras dari modal lah, itulah kunci utama itu. Jadi kalau untuk cerita wanita itu gimana sih? Maksudnya cerita dalam kisah wanita lah. Dalam kisah wanita. Ya, kita ya itu juga penting tuh. Kita harus berani sih ninggalin wanita, dan kalau bisa jangan mikir wanita dulu lah. Kalau kalian bener-bener masih berjuang gitu, itu bisa ngeganggu sih anjing, sumpah bisa ngeganggu coba. Kalau wanita itu bisa ngeganggu, bener-bener bisa ngeganggu. Kalau kita masih berjuang, masih berproses, emang bener-bener ngeganggu. Tapi kan maksudnya kalau sekarang kan lu udah ini dan udah besok lu udah pulang ke Indonesia, ya kan? Maksudnya kalau untuk cewek gimana sih? Nah, kalau itu udah punya cewek belum? Beda cerita. Kalau saya alhamdulillah ada lah. Ada. Kalau gini nih, bentar dulu ya. Kalau kalian masih pertama di sini, kalau kalian masih pacaran lah, masih bucin-bucinnya itu, kalau bisa bukan tinggalin, stop ya. Agak di itu nanti dulu lah. Karena kan lagi berproses, lagi berjuang di sini kan. Nah, kalau kalian udah hampir balik kurang berapa bulan gitu, nah itu beda cerita. Kalau kalian mau bucin mau itu ya bebas lah, setelah kalian. Tapi kalau kalian kan maksudnya beda orang kan, beda juga gitu loh. Ada yang udah berangkat tunangan dulu. Nah itu kalau udah tunangan ada yang udah LDR 3 tahun pulang nikah, ya ada yang lancar-lancar aja kayak gitu kan. Ada yang jomblo aja sampai pulang gitu. Laku kayak aneh ini pasti nggak laku nonton. Yang nonton apa? Nggak laku. Iya anda nggak lakuan kan. Nggak mas gini nih mas gue gini nih. Kalau masih pacaran gitu, masih bucin-bucinnya, terus kalian berangkat ke sini, kalau bisa agak kurangin lah. Nah itu maksud gue. Kenapa itu alasannya? Soalnya kalian harus bener-bener fokus sama kerjaan kalian. Karena kalian kan belum pernah merasain kerja yang keras di sini kan. Harus bener-bener fokus, jangan sampai sumpah kalau udah fokus ke wanita itu beda loh. Beda ya? Beda nih. Hancur semua pokoknya. Hancur nih. Beneran hancur. Itu pernah gue alamin tahun pertama. Pas baru berangkat ke sini itu ujung-ujungnya putus aja. Putus ya? Ya itu putus. Capek percuma. Sia-sia. Awal kan itu. Mikir kerja. Mikir cewek lagi. Paling berat mikir percintaan sih anjing. Sumpah, tai lah.
Sumpah itu berat banget anjing. Apalagi LDR jauh, itu beda negara anjing. Bukan kita, kalau kita di Cikarang gampang kan. Kita punya linguis Cikarang nih bos. Nah, Cikarang nih bos. Iya. Senggol. Nah, senggol. Ini bukan rasis ya. Ini bukan. Cuman ya, Ini kalau kalian bukan Cikarang ya nah, mas. bukan kalau kalian masih di antar kota di Indonesia ya bisa lah, kalau pulang kan enak. Nah kalau di sini mau pulang gimana cok? Kan harus habis kontrak dulu kan minimal kan. Gimana mau pulang, susah juga. Udah pusing mikirin kerja, pusing mikirin cewek yang kerja keras lah, ruwet gitu kan. Saya ruwet sama wanita gitu kan. Bekerja keras lah sampai keponakanmu bilang pria ganteng dan mandiri itu omku yang belum nikah. Asik, senggol. Gila. Kita bekerja keras lah, mau kalian bekerja dimanapun harus fokus sama kerjaan lah, nggak harus di Jepang doang, maksudnya mau Taiwan juga banyak. Taiwan ya. Nah jadi harus Taiwan, Korea ya. Korea juga banyak kan, jadi harus nggak cuma Jepang doang lah kan. Ini kan kita di Jepang, jadi kita ngomongin yang Jepang gitu kan. Jepang aja gitu loh. Jepang Dalam lingkup yang kita rasain itu, pengalaman kita itu mengedukasi tentang pengalaman kerja selama di Jepang. Kita gitu. Kalau ngomongin YJJA yang Jepang-Jepang aja. Anjay. Gila. Mana? Senggol nih yang sok keras lu. Keras. Ya Jepang-Jepang aja lah kita ngomong. Ya, kita nggak tahu aja gitu. Taiwan kan nggak tahu kita gimana kerja. Gimana di sana gitu. Kita nggak mau speknya nggak mau karena kita nggak tahu. Takutnya nanti kita suka tahu kan. Itu susahnya di sana juga nggak tahu kan. Kita juga nggak tahu gitu kan. Maksudnya kita di video ini kita mengedukasi buat kalian buat teman-teman yang pengen berangkat ke sini. Susah payahnya yang udah kita rasain di sini selama 3 tahun itu kan. Maksudnya kalau gua sama dia ini kan udah maksudnya udah ngerasain lah, udah tulis agak yang nggak baru lah payahnya gitu loh. 3 tahun di sini udah selesai, maksudnya bukan seorang pemagang lagi gitu loh. Tapi by the way ini juga pemagang dihapuskan ya. Nah itu kurang tahu sama saya. Pemerintah Jepang nah, itu. Ini ada kebijakan baru nih. Baru pemerintah Jepang ya kan. Baru berapa harian ini kan. Belakang visa magang udah dihapuskan, diganti sama visa baru, nggak tahu. Nah, belum lihat lagi sih beritanya. Penjelasannya belum ngerti lah. Intinya itulah. Intinya ya syukur alhamdulillah lebih dipermudah gitu sekarang kan. Kalau mudah banget lah di situ sekarang, selama corona udah hilang kan. Jadi selama corona udah hilang gitu gampang kan, lah berangkat, nggak ada yang nunda-nunda, nggak ada yang gimana bukan visa magang lagi dulu. Dapat job. Kalau maksudnya kalau buat visa magang kan kita kayak banyak dirugiin ya. Banyak dirugiin, benar. Kita visanya magang tapi di sini tuh kerja gitu. Kerja ya lebih dari seorang pekerja malahan di sini gitu. Orang Jepang tuh beda, kayak lebih dari orang Jepang kita kerja nih. Ya kayak kerja bukan magang. Kalau kita yang dia kan tahu kan magang kan kayak pas SMK gitu kan, magang ya magang biasa aja gitu. Magang biasa, bayarannya juga nggak ada. Maksudnya di sini magangnya ini beda, kerja. Cuman magang tuh cuman cuman embel-embel doang magang gitu. Embel-embel magang udah. Tapi kan kalau maksudnya kalau benar-benar magang kan maksudnya kita kan belajar sambil kerja. Tapi kerjanya nggak terlalu difokusin gitu, yang difokusin belajarnya kan gitu. Tapi kalau ini kan kerja, ya itu kerja kita yang diberatin itu kerjanya bukan belajarnya. Magang cuman embel-embel doang, embel-embel doang gitu. Jadi banyak dirugiin gitu ya. Syukur alhamdulillah sekarang udah digantiin sama visa yang baru, udah di stop ini bener-bener. Udah real beritanya, gue juga udah ngeliat, tapi belum fullnya sih, maksudnya digantiin visa apa gitu, udah rame sih. Bisa kalian cek sendiri di Google, kalian searching. Udah rame banget di sosmed lah, bagi sosmed udah rame. Pengen pergi ke Jepang, pengen kerja ke Jepang, ya inget tujuan awal kalian itu apa buat kesini, dan kalian harus juga siap konsekuensinya gitu loh, yang bakal kalian rasain di sini gitu loh. Dalam tanda kutip
susahnya di sini itu kalian Apapun harus lah. siap gitu loh. Harus siap, apapun pokoknya harus kesusahan apapun, kerja kah, bosnya galak apapun pokoknya harus siap lah. Harus siap gitu. Jangan baper, jangan dimasukin ke hati lah. Jadi kalau kan Intinya. dimarahin apapun masuk ke hati ya udah, paling kalian mentok 2 hari di sini. Pulang aja. Nah itu. Pulang aja. Pulang aja. Kalau nggak siap mental pulang Nah, aja. itu. Itulah. Ya maksudnya kalau buat kita berdua kan udah lama di sini, Udah lama, maksudnya lumayan udah. lah. Ya masih ada yang lebih lama lagi Nah, gitu itu kan. cuman bukan merasa paling lama lah. Bukan merasa paling lama tapi Cuman udah pengalaman ngerasain, udah lumayan lah. udah selesai, Nah. bisa magang itu udah selesai gitu sebenarnya. Pengalaman udah lumayan lah. Dapat apa pengalaman apa Ya. udah lumayan sih. Berapa sih umur lu sekarang? Sekarang 24 lah. Jalan 24 ya. 24. Ya Jalan ah, bangga 24. banget lah. Kayak apa Tapi enggak apa ya? Banyak juga yang masih maksudnya seumuran nah, lu banyak nganggur gitu kan, banyak di yang nggak jelas rumah, lah. nggak Lebih jelas, tepatnya nggak jelas. masih tongkrong Nah, sana itu sini. ngegame nggak jelas ya. Nah itu ya itu gimana ya? Itu ya itu tadi mindsetnya masih di lingkungan dia gitu, belum keluar dari zona nyaman gitu. Jadi emang susah juga dibilangin susah kalau itu tepatnya nih lebih orang yang mager aja. Mager yang pengennya tuh nempel sama Simbo, nggak pengen lepas dari Simbo, masih Simbo, minta iya, duit sama Simbo ya. Kalian harus kerja keras dong. Nah, janganlah kan laki-laki, cuma ini buat laki-laki ya. Ini, Iya. Cuk, kamu laki-laki cuk harus kerja keras lah. Kalian nggak malu anjing kalau nggak kerja keras. Kalian bakal nikah cuk, bakal nikah, bakal punya istri, bakal punya anak. Siapa yang ngebiayain anak sama istri kalian kalau bukan kalian cowok kan? Masa masih minta sama orang tua kan nggak mungkin lah. Kita harus kerja keras. Ya itulah. Laki-laki bro. Laki-laki bro. Anjing lah. Tai lah nggak kerja keras. Bakalan jadi pemimpin bro. Tai lah, iya itulah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman lu. Ya lu kapan lagi lu mau Bangkit jomblo buat kaum mager, Istri. buat kaum mager nih. Bangkit coy. Nah, Bangkit dari zona nyaman lu. Lu harus berani ngerasain susah. Lu harus berani ngerasain pahitnya hidup. cuma itu. Jadi jangan buat kalian Lu harus berani bangun pagi. Nah, itu. Lu harus berani dimarahin orang. Semua harus lu rasain bro. Jangan kalian mikir kalian cowok terus kalian nyari cewek yang pengen diajak susah. Siapa yang mau diajak susah? Siapa yang mau diajak susah, Gua misal coy? punya anak nih ya. Misal gue nih punya anak. Terus anak gue nih ada 2 orang, 2 cowok nih. Iya. Satunya nih kayak sama-sama gini, sama-sama cakep lah. Satunya pengangguran, satunya apa kerja apa pokoknya kerja satunya. Ya pasti dia milih yang kerja lah nih. Dan kita didik anak kita dari kecil ngasih makan, ngasih minta apa diturutin. Masa kita udah besar kasihkan ke orang Gitu hidup aja ya? susah nih nggak Siapa yang cowok mau yang ngurusin cowok anjing? itu realitanya itulah realitanya lah nggak ada yang pengen anaknya itu diajak susah nggak ada. Nggak ada lah. Ya itu nggak ada lah bullshit aja nggak ada lah. Kalian makanya sekarang. cowok kerja keras banget jangan pengen dapet cewek kalau kalian pengen dapet cewek yang ngerasain yang montok yang enak lah ya kalian Minimal skincare lah. nah minta itu anjing banget itu skincare sebulan tuh itu anjing 1 juta kalau cewek itu sebulan itu wajar lah dia merawat kecantikan Iya, buat dia, lu. Nah buat lu anjing lu kalau dia jelek nih bini lu jelek nih ya pasti mulai ke cewek lain lah nih. Ya gimana bini lu aja nggak lu kasih skincare anjing salonnya susah pelan-pelan Bangkit lah Bangkit lah. ini Bangun. motivasi lah bikin Bangun. nah ini Dari bukan tempat tidur lu. Jangan cuma ini ngomong mimpi gini doang. karena biar termotivasi lu bagi cowok gitu bukan gentakan lah buat lu yang cowok lah kerja lah sumpah lu cowok nih ya beda kalau cewek nggak tahu lah gue soalnya kan gue cowok gitu gue lebih ngomongin cowok soalnya cowok kan tanggung jawabnya anjing gede banget cowok Gede banget. lu rumah nih harus kalau nikah ya harus bisa lah harus bisa punya rumah biar lu nggak tinggal sama orang tua lu apa mertua lu gitu Iya. jadi lu harus punya rumah sendiri biar enak lah lu bakal punya anak ke depan anak lu sekolah nah itu kalau kalian masih nge-game tak malu masih masih mabar nggak jelas aja nggak ada cabut ya dari dunia nyata ya agak nggak jelas ya itulah Ya, jadi buat temen-temen kecerdasan ya, maksudnya jadikan omongan kita berdua ini Sebagai sebagai motivasi Jangan- gitu kan. jangan- Ya,
sedikit candaan Canda, adalah candaan lah. Kita ngomong juga gue juga bukan dari orang yang kaya banget, bukan. Juga susah tuh gua. Susah banget kan. Kalau minta apa-apa harus berantem dulu, itu pun belum tentu dikasih gitu. Belum dikasih gitu. Nah, berantem pun belum tentu dikasih. Jadi ya sama-sama susah lah kita lah. Bukan dari orang kaya banget lah. Kalau gue kaya ngapain kesini nih? Ya gue tinggal nikmatin, bukan nikmatin sih. Gue kalau kaya nih ya, bokap gue punya banyak duit gitu. Gue tinggal minta bokap gue buat bukain dia usaha gitu. Ya kan gampang kan, ngapain? Iya, ngapain? Jauh-jauh ke Jepang anjing. Ngapain harus ngerasain? Nah, lah itu. Ngerasain susah di sini anjir. Ikut orang kan ngapain? Dia ngomong gini karena gue harus bangun pagi di sini dimarahin orang. Dimarahin orang. Kerja sambil tahu dimarahin kan? orang. Ngapain? Kalau buat apa jauh-jauh ke sini anjir? Udahlah di rumah aja. Di rumah aja kan, minta modal lah. Orang tua gue orang punya kok. Punya kan, minimal minta modal apa yang kita pengen usahain, yang minta modal buat usahain ini ya udah itu. Udah itu. Kalau gue orang punya ya, kebetulan gue orangnya menengah sih, punya mindset kan gitu. Mindset juga, pengen terbuka juga otak gue. Pengen kenal sama kita orang juga kan laki-laki gitu. Nah laki-laki lah itu. Tapi laki-laki emang tai sih. Sumpah bukan tai lah, wah. Kok tai? Berat coy, berat coy emang laki-laki sumpah. Kita laki-laki ya, sebagai laki-laki harus tanggung jawab. Kita bakal punya istri, bakal punya anak juga. Nah, pemimpin rumah tangga. Nah, kalau kalian nikah nih bener-bener pikirin lah mateng-mateng gitu. Kalian udah kedepannya, oh iya gue nikah, gue udah punya bisnis, udah punya ini, gue pasti bisa ngidupin istri gue, anak gue. Nah, kalau itu oke lah kalian nikah. Jadi kalau kalian kepengen sama temen kalian yang udah nikah muda, kalau teman kepengen jangan dulu, tahan dulu lah. Nah, tolong laki-laki yang masih muda, tolong kerja dulu lah. Kalau bangkit dari tempat tidur, bangkit coy. Nikah tuh bukan dari umur loh, nikah tuh dari kemampuan kita gitu. Kita nikah ini bukan cuman setahun 2 tahun, bakal seterusnya gitu. Jadi bakal selamanya. Bakal selamanya, bukan nggak cuma nikah doang terus yang gitu terus dapet anak gitu. Nggak gitu cowok, nggak ada salah ya, walaupun gue belum nikah ya, bukan cowok tahu gitu, cuman temen gue juga banyak yang udah nikah, banyak yang udah ceritain gitu. Nah itu banyak juga yang kesusahan. Temen gue udah nikah nih, minyak duit yang belum nikah kan gimana, mentionnya kan gitu. Tadi ketawa saya, tuh saya udah nikah, udah punya anak, nah saya belum nikah, minyak duit kita saya. Nah kita gimana, ketawa saya. Dan kalian juga harus pikirin gitu kan, namanya umur orang tua juga, kita kejar-kejaran sama umur orang tua kita. Nah, kalau bisa kita kan nggak tahu gitu loh kapan orang tua kita nggak ada. Itu kan. Nah, semumpung kalian masih punya tenaga, masih sehat, ya gimana caranya bahagiain. Ini buat cowok nih ya, kan cowok kan sampai kapanpun bakal jadi anak, beda sama cewek kan. Iya. Cowok kan walaupun udah nikah, udah punya anak, tetap jadi anak. Orang tua tetap jadi anak. Ya, makanya itu bagian orang tua kalian dulu. Kalau kalian emang udah sanggup ngebagiin orang tua kalian, nah baru ngebagiin orang lain. Itu. Jangan bikin orang lain dulu lah, jangan bikin cewek kalau emang kalian belum siap. Kalau bisa orang tua kalian bagian dulu, apalah yang orang tua emang nggak minta apa-apa sih dari anak, emang nggak minta apa-apa. Cuman kita kan sebagai anak kan sadar diri ya. Nah kita dirawat dari kecil kan, minta apa di ini sekolah disekolahin, kita sadar diri lah. Kalau bisa jadi cowok lah, harus bener-bener sadar diri lah. Buat ceweknya sekarang orang mana? Ya kebetulan nih gini, cewek saya nih ya. Ini menarik nih. Nah cewek saya ini saya dapet nih orang Jakarta kebetulan. Jakarta nih bos. Itu masih cewek ya, Mas. Jakarta nih. Jakarta. Dapet cewek dari Jakarta kan. Kebetulan nih saya pernah ketemu sama itu cewek. Berapa kali doang ketemu, cuman baru-baru akhir-akhir ini deket lagi gitu sama deket lagi. Nah, ini masih cewek sih, belum belum tunangan, belum menikah belum. Cuman nantilah di Indonesia gimana. Kalau emang siap awal mula ketemunya gimana? Emang udah kenal dari dulu? Itu dulu udah lama, kenal udah lama. Cuman kan berapa kali doang nongkrong sama dia gitu. Cuman sekilas doang, nggak say hi doang lah kalau bisa. Say hi doang ya. Temennya teman saya gitu. Dia kan dulu kan diajak nongkrong sama teman saya. Nah, saya kan ketemu berapa kali doang gitulah. Yang nggak akrab banget enggak, cuman follow-followan Instagram gitu. Nah, ini akhir-akhir ini deket gitu ya udah. Alhamdulillah jadi, itu kan kedepannya nah minta doanya sama teman-teman. Iya. Nah, gimana baiknya kan.
Ya mudah-mudahan harapan gue ya lancar-lancar. Apa yang lu dapet dari sini selama 3 tahun 3 bulan ya bisa lu terapin di rumah. Kalau lu emang bener-bener udah niatin tekad buat nggak balik lagi ke sini, udah nggak punya tujuan buat ikut orang lagi, ya gimana caranya? Susah. Lu di rumah itu gimana lu puterin uang lu segitu gitu kan? Pakai pengalaman lu di sini, pembelajaran lu, ilmu lu yang udah lu dapat dari sini. Ilmu mahal sih. Ilmu kalau itu uang mahal. bisa dicari dimanapun bisa dicari, cuman kalau ilmu Butuh pengorbanan. susah banget ilmu. Butuh Susah banget. Ilmu pengalaman susah banget dicari. Waktu. Uang gampang dicari, benar ya kalau kita emang bekerja keras. Tapi ke ilmu doang itu susah dicari. Gak akan lagi kita bisa nyari lagi ilmu itu. Ya. Ilmu yang tahun kemarin belum tentu sekarang ada kan. Sekarang ada gitu. Nah, itu. Ya gimana caranya, pokoknya intinya bisa dimanfaatin di sana. Mudah-mudahan semua buat temen-temen yang kerja di sini sekarang, yang udah mau pulang ke Indonesia, yang nggak pengen ikut orang lagi, ya gimana caranya bisa kalian kelola pendapatan kalian, bisa kalian puterin gimana dengan pemikiran kalian sendiri gitu kan. Kalian kemauan kalian. Pengen buka usaha ini ya, kemauan kalian. Jadi enaknya kalian aja lah. Kalau usahanya kalau bisa kemauan dari hati, jangan kemauan dari orang, jangan dari apa gitu. Ya bener, kita sharing, cuman kita masukin juga belajar juga gitu. Enggak, maksudnya bukan melulu belajar tentang edukasi tentang susah payah di sini doang, tapi tentang semua kehidupan setelah dari sini itu ngapain, ya kan? Iya benar. Sebelum berangkat ke sini itu gimana prosesnya, beratnya gimana, jadi susahnya dari gimana. awal sampai akhir semuanya itu kita edukasi di video ini. Gimana, beda-beda sih, maksudnya tujuan orang setelah pulang dari sini itu beda-beda gitu. Udah pecah otaknya, jadi bingung. Nah buat kalian kan Bisa pasti jadi banyak kan juga yang bingung, pelajaran. banyak juga yang pasti yang bingung nih. Bingung Ini mau ngapain gitu. Nah pesan saya nih ya, kalau kalian bingung, mending kalian nih investasi aja gitu. Investasi. Menurut saya nih ya. Kalau lu banyak investasi. Nah ini apa? saya investasi di cryptocurrency. Oh, cryptocurrency ya. Gue juga ada sih. Kan, ada. Nih, XRP to the moon bentar lagi. XRP to the moon. Ya buat kalian mending investasi lah, biar uang kalian nih nggak yang stuck gitu aja. Kalau kalian simpan di bank kan makin menurun kan. Nah, ya, kembali lagi di ini tadi. Nah, kalian harus berani mencoba gitu loh. Jangan takut gitu loh. Jangan takut itu juga gitu loh. pembelajaran juga investasi gitu. Sewaktu-waktu uang kalian jadi abu, ya udah pembelajaran juga. Kalian juga ya harus ikhlas gitu. Kalian harus ikhlas gitu. Sewaktu-waktu uang kalian yang kalian investasikan itu menjadi berlipat-lipat, ya kan? Syukur. Ya itu alhamdulillah gitu. Kan kalian ya, investasi kan kerja enggak investasi kan? Ya cuma naruh duit. Ya tapi belajar juga sih tentang investasi apa, misal saham ya belajar dulu, jangan asal. Ya harus belajar. Jangan asal disclaimer dulu ya. Jangan asal langsung naruh, saham ini bagus, jangan. Save money lah. Sekarang save money dulu. Biar uang kalian nggak ngambur. Jangan dihambur-hamburkan. Ya nakal ya wajar sih nakal, tapi dalam batasan gitu masih ya. Karena kalian hidup yang sebenarnya itu ya di Indonesia nanti gitu. Setelah kalian pulang dari sini tuh hidup yang sebenarnya gitu. Di sini mah masih. Ya gue juga belum belum ngerasain itu nanti hidup gue pun ngomong gini karena gue belum pernah ngerasain ya, bukan berarti gue sok tahu nggak. Yang mempersiapkan lah ya. Gue gimana pemikiran lu ntar setelah pulang dari sini tuh gimana gitu loh. Tapi teman kita kan banyak yang bingung kan. Udah harus siap gitu, lu siapin yang udah lu siapin itu apa gitu kan. Hati-hati di udara. Siap. Fly guys. Menuju Jakarta. Oke, selamat bertemu Ayang di Indonesia ya. Salam juga buat Ayangnya. Pasti. Sehat-sehat di sana ya. Oke. Jangan lupa like,
comment, share, and subscribe. Jika kalian suka dengan video kita berdua. Oke. See you. Bye bye. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.